Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Telova Rangga Pratama. Di sini saya akan membuat video tentang Superlab 3 ya teman-teman. Di sini berisikan banyak instruksi dari membuat VLAN trunking, terus router on stick, DHCP server, web server, email server, wireless, dan di sini juga ada instruksi-instruksinya. Untuk itu langsung saja kita akan instruksi yang pertama, yaitu basic konfigurasi. Seperti biasa kita akan mengubah hostname sesuai display ya teman-teman. Oke, di sini dan juga menambahkan enable secret. Kita dimulai dari sw1 conft hostname sw1 enable secret sid. Terus di sini kita di router 2 ganti juga sesuai displaynya ya teman-teman. Hostname rtr 2 enable secret sid. Terus di sini kita ke switch yang nomor 2, enable conft hostname sw2, terus enable secret sid. Terus yang selanjutnya kita ke router 1, enable conft hostname rtr1, terus enable secret sid, enable secret sid. Terus kita pindah ke router 4, enable conft. Terus di sini kita ganti hostname rtr4, terus enable secret sid. Untuk selanjutnya kita ke switch ya teman-teman. Di switch 3 kita ganti hostname-nya sesuai display, yaitu sw3. Terus kita tambahkan enable secret sid. Terus selanjutnya kita ke router 3, enable conft hostname rtr3, terus enable secret sid. Terus kita ke switch sw4, enable conft hostname sw4, terus enable secret sid. Terus kita ke sw5, switch yang nomor 5, enable conft hostname sw5, enable secret sid. Terus untuk selanjutnya yang sw6, switch 6, enable conft hostname sw6, terus enable secret sid. Oke, mungkin sudah semua ya teman-teman. Untuk penggantian hostname sesuai display di sini sudah 14%.
Oke, langsung saja kita ke part yang kedua, yaitu konfigurasi VLAN trunking di switch 1 ya teman-teman, yang aslinya switch 1, terus pada web server dan juga email server ya teman-teman, di switch 1 dan juga di router 5. Di sini ada kesalahan. Oke, langsung saja kita ke switch yang pertama, switch 1. Sini kita langsung saja masuk ke interface range FA0/1-3 yang mengarah ke VLAN 1, switch mode access, switch access VLAN 1, spanning port face, SPAPO, terus exit. Ini kita akan mengeterang terlebih dahulu ya switchnya ya teman-teman, yang tadi mengarah ke router tersebut, yaitu kita masuk lagi ke interface FA0/4, terus switch mode terang, switch terang all VLAN 1. Nah, di sini kita baru ke routernya, kita cek di routernya. Nah, di sini kita masuk ke interface FA0/0 yang mengarah ke switch, terus shutdown, terus exit, terus baru kita masuk ke sub interface VLAN 1 ya teman-teman, FA0/0.1, terus encap the solution.1 key VLAN 1, terus masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, untuk selanjutnya kita masukkan manual di DNS server, web server, dan juga email server. Kita pergi ke menu desktop, terus IP address. Sini di IP address-nya kita masukkan 192.168.1.2, terus subnet mask-nya 255.0. Untuk default gateway-nya menggunakan 192.168.1.1. Untuk DNS servernya menggunakan IP yang paling atas 192.168.1.2. Kita ganti ke web server, masukkan IP secara manual, IP terus konfigurasi, IP konfigurasi. Sini masukkan IP-nya 192.168.1.3. Subnet mask-nya 255.0. Untuk default gateway-nya menggunakan 192.168.1.1. Untuk DNS servernya menggunakan 192.168.1.2. Untuk berikutnya kita ke email server. Untuk ke desktop, terus IP address, IP-nya menggunakan 192.168.1.4. Subnet mask-nya 255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Untuk DNS servernya menggunakan IP 192.168.1.2. Oke, di sini untuk part 2 sudah selesai. Langsung saja ke part 3, konfigurasi VLAN trunking di switch 2, access point, dan juga router 4. Di sini kita disuruh buat VLAN, terus koneksikan pada seluruh smartphone, dan juga ada exclude IP address-nya. Terus ini juga ada alamat IP untuk setiap VLAN-nya ya teman-teman. Oke, untuk itu kita pergi ke switch nomor 2, SW2. Ini kita buat VLAN terlebih dahulu. VLAN 2, name VLAN 2, VLAN 3, name VLAN 3, terus VLAN 4, name VLAN 4. Terus kita bisa exit.
Untuk selanjutnya, kita masuk ke interface FA0/2 yang mengarah ke VLAN 2. Terus switch mode access VLAN 2, terus SPAPO, exit. Terus selanjutnya kita masuk ke interface range FA0/3 sampai 4 yang menuju ke VLAN 3. Switch mode access VLAN 3, SPAPO, terus exit. Terus selanjutnya kita masuk ke interface range FA0/4 sampai 5 yang dimiliki oleh VLAN 4 ya teman-teman. Switch mode access VLAN 4, SPAPO, terus exit. Untuk yang mengarah ke router yaitu interface FA0/1, kita mode terang, switch mode terang, terus switch terang all VLAN 2 sampai 4. Untuk selanjutnya kita pergi ke routernya, yaitu router 4. Kita aktifkan terlebih dahulu. Konfig. Terus di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke VLAN 2 ya teman-teman, yaitu interface FA1/0, terus 0 shutdown. Terus di sini kita bisa exit, masuk ke interface atau membuat sub interface VLAN 2 FA1/0.2, terus encap solution.1key 2, masukkan IP address-nya menggunakan 192.168.2.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Terus untuk selanjutnya kita exit. Terus juga kita masuk ke sub interface VLAN 3 yaitu FA1/0.3, terus encap.1key 3, masukkan IP address-nya menggunakan 192.168.3.1 untuk VLAN 3. Terus subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, terus exit. Untuk selanjutnya kita akan ke sub interface VLAN 4 itu FA1/0.4, terus encapsulation.1key 4, menggunakan IP address-nya 192.168.4.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Terus kita bisa exit. Terus juga kita buat IP DHCP pool untuk VLAN 2 terlebih dahulu. VLAN 2 menggunakan networknya 192.168.2.0, subnet mask-nya 255.255.255.0. Terus untuk default root-nya menggunakan 192.168.2.1. Terus DNS servernya disuruh menggunakan IP 192.168.1.2. Terus bisa exit. Untuk selanjutnya IP DHCP pool kita namai VLAN 3 menggunakan network 192.168.3.0, subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk default root-nya menggunakan 192.168.3.1. DNS-nya menggunakan 192.168.1.2.
1.2 terus exit. Lalu selanjutnya untuk yang VLAN 4 IP DHCP pool VLAN 4 menggunakan network 192.168.4.1 4.0 ya teman-teman, maaf. Sound dan masnya 255.255.255.0. Di sini baru default gateway-nya, default root-nya menggunakan 192.168.4.1. Untuk DNS servernya menggunakan 192.168.1.2. Agar kita bisa exit. Terus juga kita membuat IP DHCP exclude untuk ketiga VLAN tadi. IP DHCP exclude address 192.168.2.1 untuk VLAN 2, 3.1 untuk VLAN 3, 4.1 VLAN 4. Oke, dan di sini di VLAN 2, 3, dan 4 bisa request IP ya teman-teman. Nantinya akan mendapatkan IP secara DHCP. Langsung saja kita ke part 4, yaitu konfigurasi VLAN trunking pada switch 3 dan juga router 4. Di sini kayak tadi untuk langkah-langkahnya membuat VLAN dan juga ada tentunya konfigurasi router round stick dan juga DHCP server. Oke, untuk ini ada VLAN 5 sampai 7 ya teman-teman. Langsung saja kita ke switch 3. Kita aktifkan terlebih dahulu SID conft. Oke, kita buat VLAN 5, name VLAN 5, VLAN 6, name VLAN 6, VLAN 7, name VLAN 7. Oke, kita sudah membuat 3 VLAN. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke interface range FA0/4 sampai 5 untuk VLAN 5. Switch mode access, switch access VLAN 5. VLAN 5 SPAPO, terus exit. Terus juga kita masuk ke interface range FA0/2 sampai 3 untuk VLAN 6. Switch mode access, switch access VLAN 6 SPAPO, terus exit. Terus untuk selanjutnya kita masuk ke interface range FA0/6 sampai 7 untuk VLAN 7. Switch mode access, switch access VLAN 7, terus SPAPO, terus exit. Oke, untuk selanjutnya kita akan mode terangkan yang mengarah ke routernya ya teman-teman, yaitu interface FA0/1, switch mode terang, switch terang VLAN 5 sampai 7. Oke, untuk selanjutnya kita konfigurasikan di routernya. Di router 4 kita masuk ke interface FA0/0 yang mengarah ke switch 3 tadi, di switch 3. No shutdown, terus exit. Terus kita masuk ke sub interface VLAN 5. Interface FA0/0.5, terus encapsulation.1key 5, terus IP address-nya menggunakan 192.168.5.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Terus exit. Lalu selanjutnya masuk ke interface sub interface FA0/0.6 VLAN 6 ya teman-teman. Terus encapsulation.1key 6,
terus IP address-nya 192.168.6.1, subnet masknya 255.255.255.0. Terus kita bisa exit. Terus selanjutnya kita masuk ke subinterface fa0/0.7 VLAN 7. Terus encapsulation .1Q7, IP address-nya 192.168.7.1, subnet masknya 255.255.255.0. Terus di sini kita bisa exit, terus buat IP DHCP pool VLAN 5-7 ya teman-teman. Oke. Kita buat IP DHCP pool VLAN 5. Networknya 192.168.5.0, subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.5.1, terus DNS server menggunakan 192.168.1.2, terus kita bisa exit untuk membuat yang VLAN 6 dan juga 7 ya teman-teman. Kita ulangi, kita ganti saja angkanya IP DHCP pool 6. Terus di sini networknya kita ganti saja 6.0. Terus default root 6.1, terus DNS server 1.2, terus kita exit. Terus selanjutnya yang VLAN 7, networknya menggunakan 192.168.7.0, default rootnya 7.1, DNS servernya sama 1.2, terus exit. Oke, di sini untuk langkah selanjutnya kita akan IP DHCP exclude address ya teman-teman, yaitu untuk VLAN 5, 6, dan 7. IP-nya menggunakan 192.168.5.1, VLAN 5, 6.1, VLAN 6, 7.1, VLAN 7 ya teman-teman. Oke, kita ke part 5 selanjutnya. Konfigurasi VLAN dan trunking pada switch 4, switch 5, switch 6, dan juga router 3 ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi kita menuju ke switch 6. Kita cari switch 6 sebelah. Nah, ini switch 6 ya teman-teman. Kita aktifkan terlebih dahulu, enable SID conft. Oke, sudah masuk. Kita buat VLAN 8 sampai 11. Itu VLAN 8, name VLAN 8, VLAN 9, name VLAN 9, VLAN 10, name VLAN 10, VLAN 11, name VLAN 11. Oke, sudah membuat VLAN. Untuk selanjutnya kita masuk ke interface range FA0/9 sampai 10 untuk VLAN 8 ya teman-teman. Switch port mode akses, switch akses VLAN 8, SPAPO, terus exit. Terus selanjutnya interface range FA0/7 sampai 8, switch port mode akses, switch port akses VLAN 9. Ini untuk VLAN 9, SPAPO,
terus exit. Terus selanjutnya interface range FA0 slash 5 sampai 6 untuk VLAN 10 switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, terus SPA/PO, terus exit. Terus selanjutnya interface range FA 0/3 sampai 4 interface untuk VLAN 11, switch port mode akses, switch port akses VLAN 11, SPA, PO, terus exit ya teman-teman. Terus selanjutnya itu kita akan konfigurasi yang mengarah ke router ya teman-teman. Interface range FA 0/1 sampai 2, switch port mode terang, kita mode terangkan, terus switch terang AL 8, VLAN 8 sampai 11, bentar, switch terang AL VLAN 8 sampai 11. Terus untuk selanjutnya exit ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita ke switch 5 yang berada di atasnya switch 6. Kita aktifkan terlebih dahulu enable SID conft. Kita buat VLAN 11 sampai 13. VLAN 11, 6 VLAN 11, VLAN 12, 6 VLAN 12, VLAN 13, 6 VLAN 13. Oke, untuk itu kita bisa exit untuk masuk ke dalam interface yang mengarah ke VLAN 11, yaitu interface range FA0/7 sampai 8, terus switch port mode akses, switch port akses VLAN 11, terus SPA/PO, selanjutnya exit. Untuk selanjutnya kita masuk ke interface range FA0/5 sampai 6 yang mengarah ke VLAN 12, switch port mode akses, switch port akses VLAN 12, terus SPA/PO, terus untuk exit. Untuk selanjutnya kita masuk ke interface range FA0/3 sampai 4 yang mengarah ke VLAN 13. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 13, SPA/PO, terus exit. Terus selanjutnya kita konfigurasikan juga terangnya yang mengarah ke router, yaitu interface range FA0/1 sampai 2. Di sini kurang range. Switch mode terang, switch terang VLAN 11 sampai 13. Di switch 5 sudah, kita pergi ke switch 6. Switch 6 sudah, tadi kita pergi ke switch 3 ya teman-teman. Switch 4 maksudnya, maaf. Kita aktifkan enable conft. Kita buat VLAN 8 sampai 11 ya teman-teman. VLAN 8, VLAN 8, VLAN 9, 6 VLAN 9, VLAN 10, 6 VLAN 10, VLAN 11, 6 VLAN 11. Terus exit.
sampai 13 ya teman-teman. Ternyata di sini kita langsung masuk VLAN, tadi VLAN 11, ini VLAN 12, terus 6 VLAN 12, terakhir VLAN 13, 6 VLAN 13. Oke. Terus baru kita exit, terus masuk ke interface range FA0/1 sampai 3 untuk konfigurasi mode terang di switch di semua VLAN 8 sampai 13 ya teman-teman. Kita bisa enter, terus switch mode terang, switch terang al VLAN 8 sampai 13. Terus kita bisa exit. Lalu selanjutnya kita konfigurasikan di routernya. Di router 3. Langsung saja yang mengarah ke switch 4. Kita aktifkan terlebih dahulu SID conft. Sini interface FA 0/0. Terus no shutdown, terus exit, terus interface FA subinterface FA 0/0.8 VLAN 8, terus encapsulation .1 key 8, terus masukkan IP address-nya 192.168.8.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Terus kita bisa exit. Terus selanjutnya kita ke interface subinterface titik 0/0.9 VLAN 9. Terus untuk selanjutnya encapsulation.1 key 9. Terus masukkan IP address-nya yaitu 9.1. Subnet mask-nya 255.255.0. Terus di sini kita bisa exit. Selanjutnya kita masuk ke sub interface 0/0.10 VLAN 10. Encapsulation.1 key 10. Terus masukkan IP-nya 10.1, subnet mask-nya sama. Terus kita bisa exit. Terus selanjutnya kita masuk ke interface FA0/0.1 untuk VLAN 11 ya teman-teman, untuk VLAN 11. Terus encapsulation.1 key 11. Terus masukkan IP address-nya 11.1. Untuk subnet mask-nya sama. Sini kita bisa exit. Terus selanjutnya kita ke sub interface untuk VLAN 12. Encapsulation.1 key 12. Terus IP address-nya 192.168. Oh, maaf, di sini ada kesalahan ya teman-teman. 11.1 benar. Di sini berarti kita 12.1. Untuk selanjutnya berarti kita bisa exit saja. Exit terus masuk ke sub interface untuk VLAN 13. Terus encapsulation.1 key 13. IP address-nya menggunakan 13.1. Terus di sini kita bisa exit. Oke, sudah selesai. Terus selanjutnya kita akan konfigurasikan IP DHCP pool untuk setiap VLAN-nya. Kita VLAN 8 terlebih dahulu. VLAN 8, network-nya menggunakan 192.168.8.0. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk default root-nya menggunakan 192.168.8.1. Terus DNS servernya menggunakan 192.168.1.2. Begitu juga dengan VLAN 9 sampai 13 ya teman-teman. Ya sama di IP DHCP pool VLAN 9, networknya
9.0 default rootnya 9.1, DNS servernya masih sama 1.2, terus exit kita untuk VLAN 10, IP DHCP pool VLAN 10, networknya 10.0, default rootnya 10.1, DNS-nya masih sama 1.2, terus exit. Terus selanjutnya IP DHCP pool VLAN 11, networknya 11.0, untuk default rootnya 11.1, DNS-nya 1.2, exit. Terus selanjutnya untuk VLAN 12, default networknya 12.0, default rootnya menggunakan 12.1, untuk DNS-nya 1.2. Terus ini kita exit. Yang terakhir untuk VLAN 13, IP DHCP pool VLAN 13, networknya berarti menggunakan 13.0, untuk default rootnya 13.1, DNS servernya 1.2, harus exit ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan meng-IP DHCP exclude addressnya untuk pada setiap VLAN 8 sampai 13. IP DHCP exclude address 192.168, alamat IP pertama yaitu 8.1 VLAN 8, terus VLAN 9, VLAN 10, VLAN 11, VLAN 12, VLAN 13. Di sini teman-teman bisa meminta untuk mendapatkan IP secara otomatis pada setiap VLAN ya teman-teman, VLAN 8 dan juga VLAN 13. Oke, untuk selanjutnya kita ke part 6, yaitu konfigurasi Rapid PVST, yang dimana ini untuk perpindahan jalur lebih cepat ya teman-teman. Misal arah dari switch 6 ke switch 5 ini, switch 5 ke switch 6 ini putus, maka dia akan langsung berpindah jalur menuju ke switch 4 ya teman-teman, pada materi port bridge. Oke, langsung saja kita akan konfigurasikan pertama-tama di switch 4. Itu konfigurasinya spanning tree, mode rapid PVST, terus juga pada switch 5 kita bisa exit, terus spanning tree, mode rapid PVST, terus selanjutnya di switch 6 spanning tree, mode rapid PVST. Untuk yang switch 4 kita tambahkan tuh spanning tree VLAN 1 default, terus 8 sampai 13, terus juga root primary.
Oke, untuk part 6 sudah selesai ya teman-teman. Oke, di sini langsung saja ke part yang ketujuh, yaitu konfigurasi point-to-point addressing between router. Sini konfigurasikan IP address pada semua router sesuai dengan IP yang tertera pada display ya teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita konfigurasikan di router yang pertama. Di sini ada interface serial 0/2 yang mengarah ke sini dan juga serial 0/3 yang mengarah ke sini. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita aktifkan terlebih dahulu enable SID conft. Kita masuk interface serial 0/2. Masukkan IP addressnya yang tadi 10.10.10.9, terus subnet masknya 255.255.255.252 karena /30. Terus no shutdown, terus exit. Oke, yang selanjutnya yaitu yang mengarah ke router 2. Langsung saja interface serial 3/0. IP addressnya 10.10.10.1, subnet masknya 255.255.255.252, terus no shutdown, terus exit. Oke, untuk selanjutnya kita akan konfigurasi di router yang kedua. Di router 2 ada serial 2/0 ya teman-teman yang mengarah ke router 1, sedangkan ada serial 3/0 yang mengarah ke router bawah ini. Langsung saja kita konfigurasikan. Yang pertama-tama interface serial 0/2, IP addressnya menggunakan 10.10.10.2, subnet masknya 255.255.255.252, terus no shutdown, terus exit. Terus selanjutnya yang interface serial 3/0, IP addressnya 10.10.10.5, subnet masknya 255.255.255.252, terus di sini no shutdown, terus exit. Untuk selanjutnya kita beralih ke router 4. Di router 4 sama saja ada yang serial 2/0 dan juga serial 3/0. Kita konfigurasikan. Interface serial 0/2, IP addressnya menggunakan 10.10.10.6, subnet masknya 255.255.255.252, terus no shutdown, terus exit. Untuk selanjutnya yang interface serial 3/0, IP addressnya 10.10.10.13, subnet masknya 255.255.255.252, terus no shutdown, terus exit. Untuk yang di router terakhir yaitu di router 3, ini ada serial 0/2 yang mengarah ke router 1 dan juga serial 0/3 yang mengarah ke router 4. Kita konfigurasikan. Enable SID conft. Interface serial 0/2,
IP address-nya 10.10.10.10, sum dan masnya 255, terus shutdown, terus exit. Dan selanjutnya interface serial 3/0, IP address-nya 10.10.10 ini kita ulangi saja. 10.10.10.14, sum dan masnya 255, terus exit. Shutdown terlebih dahulu, shutdown baru exit. Oke. Di sini sudah menyala semua ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan konfigurasikan part 8 yaitu OSPF ya teman-teman, di semua router. Langsung saja kita ke router yang pertama terlebih dahulu. Di router yang pertama, di sini kita bisa langsung saja router OSPF 1, terus networknya 10.10.10.8 ya. Terus wildcardnya 0.0.0.3 area 0. Terus untuk yang kedua yaitu 10.10.0, wildcardnya sama, area juga sama. Terus untuk VLAN pertama yaitu 192.168.1.0, wildcardnya 0.0.0.255, area 0. Oke, kita beralih ke router 2. Router OSPF 1, terus networknya yang akan digunakan ialah 10.10.10.0, wildcardnya 0.0.0.3 area 0. Terus untuk network yang kedua yaitu menggunakan IP 10.10.4, wildcardnya 0.0.0.3 area 0. Kita ulangi saja. Ini keluar dari OSPF ya teman-teman. Tadi kita masuk lagi router OSPF 1, terus baru kan tambahkan networknya 10.10.10.4, wildcardnya 0.0.0.3 area 0. Oke, di router 2 sudah, kita ke router 4. Kita masuk router OSPF 1, network yang akan kita gunakan yaitu 10.10.10.4, wildcardnya 0.0.0.3 area 0. Terus 10.10.12 dan juga network VLAN 2-7 ya teman-teman, yaitu network IP VLAN 2-7 yaitu 192.168.2.0, untuk wildcardnya 0.0.0.255, areanya 0. Untuk VLAN 3.0, VLAN 4, 4.0, VLAN 5, 5.0, VLAN 6, 6.0, VLAN 7, 7.0. Oke, sudah selesai. Kita beralih ke router yang terakhir, router 3.
router OSPF 1. Masukkan networknya akan digunakan 10.10.10.8, build cardnya 0.0.0.3, area 0. Terus 10.10.12. Selanjutnya kita masukkan network VLAN 8 sampai 13, yaitu 192.168.8.0, build cardnya 0.0.0.255, area 0. Terus untuk VLAN 9, 9.0, untuk VLAN 10, 10.0, untuk VLAN 11, 11.0, untuk VLAN 12, 12.0, untuk VLAN 13, 13.0. Oke, sudah selesai untuk part ke-8. Kita beralih ke part 9. Konfigurasi DNS dan web server ya teman-teman. Oke, seperti video yang sebelumnya, kita akan menambahkan tipe record dan juga CNAME di DNS servernya. Oke, kita ke DNS server, service, terus DNS, dipastikan on semua. Tipenya kita pilih record, terus name-nya kita namai academy.sekolahan.id. Terus untuk address-nya 192.168.1.3. Terus di sini kita bisa add. Untuk yang selanjutnya kita pilih tipe CNAME. Name di sini name-nya www.academy.sekolahan.id. Dan untuk hostname-nya di sini sama www.academy.sekolahan.id. Terus kita bisa add. Untuk selanjutnya yang tipe record untuk name-nya mail.academy.sekolahan.id. Untuk hostname-nya sama. Ini untuk address-nya ya teman-teman, maaf. Di address-nya itu 192.168.1.4. Terus di sini kita bisa add. Untuk selanjutnya yang tipe CNAME, untuk name-nya www.google.com, terus name-nya google.com. Oke, sudah. Untuk selanjutnya kita ke web server. Service, terus HTTP, terus bagian index. Di sini Cisco Packet Tracer kita ganti Academy Sekolahan ID, dan juga di sini welcome to Packet Tracer, kita ganti Academy Sekolahan ID. Terus bisa save. Yes. Untuk selanjutnya yang part 10, konfigurasi email server ya teman-teman. Oke, sini kita ke email server. Jadi nantinya kita membuat user 1,
dengan passwordnya 123, user 2, 456, ini ada kesalahan. Kita ke email server, terus ke service, terus email. Nah, di sini pastikan on semua ya, teman-teman. Terus di sini kita pergi ke sini, kita isikan domain name. Domain name-nya kita isikan akademi.sekolahan.id. Terus di sini dan buat user 1, passwordnya 123. Terus bisa. Untuk selanjutnya kita bisa pilih plus. Untuk selanjutnya untuk user 2 passwordnya 456, kita bisa plus. Terus di sini kita coba ke PC 9 ya, teman-teman, sebagai percobaan. Di PC 9, terus bagian email. Di sini your name-nya user 1, email address-nya user 1, mail.academy.sekolahan.id. Untuk incoming-nya itu mail academy.sekolahan.id, kita copy saja. Dan juga outgoing-nya sama. Untuk login informasinya di sini username-nya user 1, passwordnya 123. Terus di sini kita pilih save. Terus kita juga cek di PC yang lainnya. Untuk yang user 2 di PC 13, dengan catatan ini sudah memiliki IP secara DHCP ya, teman-teman. Username-nya user 2, email address-nya user 2, mail.academy.sekolahan.id. Terus untuk incoming-nya kita seperti biasa di copy saja dari mail, dan juga outgoing. Untuk username-nya user 2, passwordnya 456. Terus baru kita save. Terus pergi ke compose. Terus ini kita isikan saja. Atau misal user 1 academy.sekolahan.id. Subjeknya misal di sini connect. Sini kita isikan saja halo. Terus kita bisa send. Dan terus kita ke PC 9. Nggak bisa retrieve. Nah, di sini sudah ya, teman-teman. Untuk yang di PC melalui email PC 13 tadi. Oke, untuk selanjutnya kita akan ke part 11, yaitu konfigurasi akses list ya, teman-teman. Itu kita ke router 2. Di router 2 di CLI kita exit. Terus di sini kita masukkan akses list 102. Ini disuruh menggunakan 102. Terus deny IP-nya 192.168.2.0. Terus wildcard-nya 0.0.0.255. Terus host IP web server 192.168.1.3.
1.3 ya teman-teman. Oke, untuk juga yang mengarah ke email server. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke interface FA 0/0 subinterface VLAN 1. Terus kita beri IP access group 102 out, terus exit, terus access list 102 permit IP ini. Terus kita apa ya teman-teman, masih 86. Kita ke switch 2. Kita ada lupa konfigurasi di switch 2. Enable SID config interface FA 0/6 ini belum ada. Switch mode access, switch mode access, switch access VLAN 4, terus SPAPO, terus exit ya teman-teman. Oke, di sini kita coba cek resultnya ya teman-teman. Cek resultnya ini di PC 9 belum terdeteksi ya teman-teman. Oke, ini ada kesalahan dari sananya. Ini sudah saya clear semua, dan juga PC 13 tadi. Oke, mungkin ini tidak apa-apa, kita berarti sudah selesai ya teman-teman. Kita sudah selesai. Jadi mungkin di sini ada kesalahan instruksi dalam cek resultnya. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.